Halo para Urbaners, kembali lagi bersama saya di channel Bang Tiar 01. Pada pembahasan alur cerita film kali ini, saya akan memberikan sebuah film yang menceritakan kisah seorang wanita karir yang baru saja menyelesaikan kerja lembur di kantornya. Namun ketika hendak pulang dan memasuki lift di kantor itu, semuanya berubah seketika, di mana ia terjebak berhari-hari di dalam lift tersebut. Tidak ada satu orang pun karyawan ataupun penjaga yang mengetahui keberadaannya, karena bertepatan saat itu adalah hari libur di akhir pekan yang sangat panjang. Oke ya teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita film Into the Dark Next Dawn. Cerita dimulai pada suatu malam di sebuah ruangan perkantoran. Ada seorang wanita bernama Jennifer yang masih bekerja lembur hingga larut malam. Tampaknya Jennifer karyawan terakhir yang tersisa di tempat kantor itu. Sementara karyawan yang lain sudah terlebih dahulu pulang untuk mempersiapkan hari libur Valentine. Mengingat 3 hari ke depan itu hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin adalah hari libur yang cukup panjang. Setelah pekerjaannya selesai, Jennifer saat itu tidak segera langsung pulang. Namun dia mengirimkan sebuah pesan email kepada mantan tunangannya yang berada di New York. Kalau dia berencana akan memesan tiket pesawat dan berangkat malam itu juga ke New York untuk bertemu sang mantan, dengan harapan mereka masih bisa memperbaiki kembali hubungan mereka yang sempat terputus. Setelah mengirim email, Jennifer yang tidak ingin ketinggalan penerbangannya, ia lalu terburu-buru keluar dan mengambil beberapa permen di atas meja. Sementara itu di lokasi yang sama, tepatnya di toilet, ada seorang pria bernama, kita sebut aja dia G, yang juga karyawan di kantor itu. Secara bersamaan mereka menunggu di depan lift di lantai yang berbeda, di mana Jennifer naik ke lantai 49 dan bergabung dengan G di lantai 42. Saat itu sudah tak ada lagi karyawan yang masih berada di lokasi kantor selain mereka berdua. Hingga pada akhirnya suasana canggung di lift sama-sama mereka rasakan. Hingga G mencoba membuka percakapan dengan sedikit mulai bercanda. Namun saat itu Jennifer yang tampaknya tidak mengenal pria itu lebih banyak memilih diam dan menjawab seadanya saja. Tak berapa lama G yang masih saja mencoba mencairkan suasana kemudian berbahasa basi dengan memperlihatkan sebuah coretan gambar pada dinding. Namun tiba-tiba saat itu juga lift mendadak berhenti seketika. Mereka berdua yang tentu saja kaget lalu mencoba menekan kunci tombol. Namun sayangnya tak ada satupun tombol panel yang berfungsi, meskipun listrik di dalamnya tampaknya masih menyala. Usaha tak berhenti sampai di situ saja. Ia mencoba membuka paksa pintu dengan sekuat tenaga, namun tetap saja tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Kay melambaikan tangannya ke arah kamera CCTV, berharap masih ada orang di ruang kantor melihat keberadaan mereka. Namun lagi-lagi sial, tetap saja tak ada yang menjawab panggilan mereka. Hingga pada akhirnya keadaan semakin buruk ketika mereka mencoba menggunakan ponsel, namun sinyalnya di luar jangkauan. Hal itu terjadi karena lokasi mereka berada 4 lantai di bawah tanah. Jennifer yang bingung secara spontan bertanya pada Kay dengan mengatakan, kenapa tidak ada satu orang pun petugas keamanan gedung yang bertugas malam itu? Dia khawatir akan ketinggalan pesawat kalau tidak dapat keluar secepat mungkin dari lift tersebut. 15 menit kemudian G kembali berinisiatif berteriak-teriak ke arah pintu dan sesekali mendorong pintu lift itu, namun tetap saja tak ada yang bisa mendengar panggilannya. Lalu G kembali mendapatkan akal, di mana dia berpikir bisa saja di atas lift mungkin ada pintu darurat untuk keluar dari dalam lift itu. Namun karena langit-langit dinding tersebut cukup tinggi, Guy lalu meminta Jennifer untuk naik ke atas pundaknya.
Jennifer yang awalnya sedikit canggung, namun dengan terpaksa naik atas pundak Kay untuk menggapai sisi bagian atas langit-langit. Namun ketika Jennifer meraba-raba sisi bagian atas, tanpa sengaja ia memukul cukup keras lempengan besi itu hingga membuat tangannya terluka. Dengan terpaksa Kay menurunkan Jennifer dan berpikir Kay nggak bisa lagi dilanjutkan. Setelah beberapa jam setelah berlalu, Jennifer mulai pesimis dan merasa sudah terlambat untuk mengejar penerbangannya malam itu. Kay pun yang merasa kasihan lalu mencoba menghibur Jennifer dengan memberikan candaan berharap Jennifer dapat terhibur. Lalu Jennifer yang mulai melihat usaha dan perhatian ekstra yang diberikan Kay kepadanya. Pada akhirnya Jennifer mencoba membuka diri dan berkenalan dengan Kay saat itu juga. 4 jam telah berlalu hingga suatu saat Jennifer merasakan hasrat ingin buang air kecil saat itu juga. Namun karena Jennifer malu untuk buang air di depan Kay, akhirnya dia berusaha mati-matian hanya untuk menahan rasa ingin kencing pada perutnya. Namun Kay yang tahu Jennifer sedang kebelet buang air tapi malu, kemudian menyuruh Jennifer untuk melakukannya di sudut ruangan sambil menutupnya dengan jaketnya. Namun tetap saja Jennifer tak mau melakukannya. Jennifer tak mau lift itu kotor karena air pipisnya. Kay yang tak kehabisan akal lalu memberikan botol termos airnya untuk digunakan Jennifer untuk menampung pipisnya itu. Sementara Kay berjanji untuk berbalik badan dan juga menutup dua matanya sehingga Jennifer bisa bebas melakukan hal tersebut. Dan iya, Jennifer mengambil botol itu kemudian. Beberapa saat kemudian, Jennifer yang sudah mulai akrab dengan Kay lalu memberikan diri memilih berbicara tentang hal-hal yang menjurus ke topik percintaan. Jennifer mengatakan kepada Kay dengan bertanya, di manakah tempat paling kotor yang pernah Kay lakukan selama hidupnya. Namun Kay yang terlihat malu untuk mengatakannya, lalu meminta Jennifer untuk melebih dahulu yang bercerita. Sambil tersenyum, Jennifer pun mengatakan kalau ia pernah bercinta di dalam perpustakaan dengan salah satu mantan pacarnya semasa kuliah dulu. Sementara ketika giliran Kay bercerita, ia mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan seorang gadis di sebuah pantai, minum-minum sampai mabuk, lalu melakukan itu dengan sang gadis dalam mobil sambil mengemudi. Sampai akhirnya Kay berkata kalau dia mulai terangsang dan ingin menghentikan pembahasan itu. Dia pun meminta maaf pada Jennifer karena sudah melewati batas pembicaraan ini. Namun Jennifer yang saat itu juga merasakan hal yang sama, hanya bisa terdiam ketika Kay berjalan mendekatinya. Dan pada akhirnya saat itu juga mereka saling melakukan hubungan reproduksi membuat boneka. Dan pada akhirnya tegangan kabel-kabel saraf dalam diri mereka melemah. Lalu mereka menyudahi hal terlarang tersebut. Lalu Kay mengatakan kalau dia mulai jatuh cinta pada Jennifer. Jennifer pun yang mendengar pengakuan Kay tersebut mengatakan kalau dia sangat mencintai mantannya dan hanya ingin kembali menjalin hubungan dengan mantannya itu. Jadi yang baru saja mereka lakukan itu anggaplah sebagai pelampiasan sesaat saja. Namun siapa sangka perkataan Jennifer itu sebenarnya sangat melukai perasaan Kay. Dia mengatakan kalau Jennifer sebaiknya menyudahi hubungannya dengan sang mantan karena Kay yakin dia lebih pantas untuk Jennifer. Mendengar hal itu, Jennifer kesal kepada Kay karena tentu saja dia memang benar-benar menyintai mantan tunangannya itu. Jennifer pun menambahkan ketika nanti mereka berdua berhasil keluar dari lift itu, berpikirlah seperti tak terjadi apa-apa. Dia ingin kembali melanjutkan kehidupannya dengan normal seperti biasanya. Dan begitu pula dengan Kay tanpa membawa-bawa yang namanya perasaan. Sesaat kemudian setelah Jennifer mengatakan itu, tiba-tiba ekspresi Kay yang awalnya humoris dan perhatian pada Jennifer
seketika berubah pada saat itu juga, di mana Kay mulai mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Dia mengatakan bahwa ia telah berbohong pada Jennifer karena sebenarnya dia bukanlah karyawan yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan tersebut, melainkan ia hanyalah seorang security yang ditugaskan di kantor itu. Beberapa saat kemudian, ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan hasil rekaman CCTV saat Jennifer beraktivitas setiap hari, bahkan menunggu di depan lift saat pulang kantor. Jennifer yang mendengar hal itu seketika kaget, seakan-akan tak percaya pengakuan dari pria tersebut. Pria itu lalu melanjutkan dengan mengatakan dia sebenarnya sudah lama bekerja di kantor itu, namun tak ada seorang pun yang peduli padanya hanya karena status sosial yang dianggap hanyalah seorang security. Kay tak habis pikir bagaimana Jennifer bisa mencintai dan ingin kembali pada mantannya, padahal Kay lah yang lebih mengenal Jennifer seutuhnya. Kay lalu mengatakan kalau kejadian terjebak di lift itu bukanlah suatu yang kebetulan, namun itu adalah suatu yang sudah lama ia rencanakan. Kay kemudian mengeluarkan kunci lift dan menunjukkan dengan membuka pintu yang sengaja ia ukir. Saat itu juga Jennifer yang sudah tak tahan lagi dengan obsesi gila pria itu, kemudian mengatakan akan melaporkannya kepada polisi, sehingga Kay membusuk di penjara. Setelah mengatakan itu, Jennifer mencoba merebut kunci itu dari genggaman Kay dan terjadilah pertikaian di antara mereka. Namun ketika Jennifer merebut kunci itu tanpa sengaja merusak panel tombol pada lift tersebut, Kay yang terkapar berlumuran darah di lantai seketika membuat Jennifer ketakutan setengah mati. Dia berpikir kalau Kay telah tewas saat itu juga. Lalu ia mendekatinya dan mencoba memeriksa kondisi Kay. Namun sesaat kemudian Jennifer pun bangun dari pingsannya dan melihat Kay sudah sadar lebih dulu. Ketika itu juga Jennifer semakin ketakutan ketika Kay membongkar isi kotak hadiah yang dipersiapkan Jennifer untuk sang mantan, di mana isi kotak itu adalah sebuah kemeja. Kay dengan lancang mengenakan kemeja itu dan menyuruh Jennifer untuk membuka sisa kotak hadiah yang lain. Lalu Jennifer pun pasrah dan hanya bisa membuka isi kotak kedua, yaitu sebuah cerutu lengkap dengan alat gunting cerutu dan korek api di dalamnya. Kay menyalakan cerutu tersebut sembari mengolok-ngolok Jennifer dengan mengucapkan selamat hari Valentine padanya. Beberapa saat kemudian, Kay tiba-tiba meminta maaf pada Jennifer karena telah membuatnya takut saat itu. Ia berharap Jennifer mau berdamai dengannya, namun Jennifer hanya diam saja tanpa menjawab sepatah kata pun. Lalu ia melihat Kay yang sepertinya telah sadar akan kesalahannya dan mencoba mengeluarkan mereka dari lift itu. Namun karena pintu lift rusak, sudah tak dapat lagi digunakan. Lalu Kay meminta Jennifer untuk mengangkatnya agar ia dapat menggapai pintu darurat di langit-langit lift tersebut. Namun menurut Jennifer akan lebih mudah jika Kay saja yang memberikan dorongan karena ia tak cukup kuat untuk mengangkatnya. Lalu Jennifer naik ke pundak Kay dan berhasil keluar dari lift itu. Setelah itu, Kay memberitahu pada Jennifer di mana posisi tangga dan letak pintu keluar darurat berada. Setelah mengetahui denah pintu keluar, Jennifer kemudian mengarahkan jari tengahnya pada Kay, seakan-akan mengolok-olok Kay yang telah tertipu, dan seketika membuatnya sangat marah dan kesal akan kebodohannya itu. Ia lalu mengikat dua potong pakaian menjadi satu, kemudian dia lemparkan ke lubang pintu langit-langit tersebut, dan dia pun berhasil naik mengejar Jennifer yang masih berusaha bergerak menuju pintu darurat. Ketika Jennifer sudah berhasil membuka pintu darurat itu, ia lalu berteriak meminta tolong terhadap seseorang yang mendengar teriakannya. Namun tiba-tiba ketika Jennifer tersadar lebih dulu, ia melihat sprinkler atau
detektor pendeteksi asap dan menyalakan api pada cerutu, tujuan untuk menyalakan alarm otomatis. Ketika sprinkler tersebut berhasil mendeteksi asap, namun sayang usahanya itu tak berhasil karena asap yang dihasilkan oleh cerutu tidak terlalu banyak. Jennifer pun lalu mencoba membakar kertas untuk menghasilkan asap yang lebih banyak lagi, namun Kay keburu tersadar. Dan inilah yang terjadi. Jennifer berhasil menahannya dengan sepotong kain dan Kay memberitahu pada Jennifer kalau alarm kebakaran tidak akan menyala. Malah itu hanya membuat mereka basah kuyup dan tersengat listrik. Namun Jennifer mengancam akan menyakiti Kay dan membuatnya mengakui semua yang Kay telah lakukan padanya. Beberapa saat kemudian Jennifer menyalakan kameranya untuk mendokumentasikan bukti apa yang sudah terjadi. Ia lalu mengarahkan kameranya ke Kay dan menanyakan identitas Kay sebenarnya. Dalam keadaan terancam, pria itu mengatakan dengan terpaksa kalau nama aslinya adalah John Dickens. Dalam keadaan kamera yang masih merekam, Jennifer memaksa John untuk mengakui semua perbuatannya itu dan juga menceritakan serangkaian rencana yang telah ia disusun. Waktu pun terus berlalu, tanpa terasa hari Senin pun telah tiba, namun mereka masih terjebak dan belum mendapatkan pertolongan. Pada malam harinya, seorang security yang juga rekan kerjanya John yaitu bernama Eddie secara kebetulan mengunjungi kantor bersama dengan pacarnya. Namun dia melihat keanehan ketika melihat John yang seharusnya bekerja mengawasi kantor itu. Eddie pun melihat ke arah kamera CCTV dan ia seketika kaget ketika melihat John dan Jennifer terletak di lift itu. Eddie pun refleks mencoba memanggil mereka menggunakan mikrofon yang tersambung di seluruh gedung. Dan panggilan tersebut berhasil membuat Jennifer terbangun dan meminta Eddie untuk mengeluarkannya dari lift itu. Tak perlu menunggu waktu lama, Eddie langsung meranjak menuju lift tersebut, meninggalkan pacarnya yang sedang tertidur di sofa. Ketika sudah berada di luar lift, Eddie mencoba membuka pintu lift itu secara paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah linggis. Sementara Jennifer yang sudah tak sadar ingin keluar, kemudian mencoba mendongakkan kepalanya keluar pintu, namun Eddie menyuruhnya kembali masuk ke dalam agar dia bisa membuka pintu itu sepenuhnya. Namun tiba-tiba John menjatuhkan Jennifer tanpa sepengetahuan oleh Eddie saat itu. Lalu John berteriak memanggil Eddie untuk menolongnya. Eddie pun yang tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan polosnya naik ke atas dan mencoba menolong rekannya itu. Dan tiba-tiba John lalu membawa Jennifer ke mobilnya dan memasukkan ke dalam bagasi. Setelah itu John kembali ke gedung dan membuang tubuh Eddie beserta dengan pakaiannya. Setelah menghilangkan jejak Eddie, ia yang kemudian membersihkan dirinya menggunakan seragam dan memasukkan cerutu ke dalam sakunya. Dan setelah itu ia berjalan masuk ke dalam ruangan resepsionis, lalu menghapus semua rekaman video CCTV untuk menghilangkan jejak perbuatannya itu. Namun ketika hendak keluar, John melihat pacarnya Eddie yang sudah terbangun, lalu John juga membunuhnya dan membuang ke lubang lift yang sama bersama dengan jasadnya Eddie. Setelah John merasa kondisi di kantor sudah aman tanpa meninggalkan jejak, ia lalu masuk ke mobilnya dan membawa Jennifer ke sebuah lokasi terpencil untuk membuangnya. Lalu ia mengambil jerigen bensin dan mengirimkannya ke tempat sampah yang rencananya akan digunakan untuk membakar Jennifer. Sebelum membuka bagasi, John memberitahu Jennifer kalau dia benar-benar mencintai dan akan selalu mencintai Jennifer. Namun sayang mereka tidak akan pernah bisa bersama. Ketika ia membuka bagasi, ia melihat Jennifer tak bergerak, namun sebenarnya Jennifer berpura-pura mati. Lalu ia kembali ke tempat sampah untuk menyalakan api, namun tiba-tiba Jennifer secara perlahan-lahan keluar dari bagasi dan memukul kepala John dengan sebuah benda. Kemudian masuk ke dalam mobil dan melihat cerutu yang masih menyala di dalam mobil. Jennifer mengeluarkan mobil tersebut dan menabrakkan tubuh John dengan keras yang membuat John terpental masuk ke dalam bak sampah yang sudah basah oleh bensin. Dan tak perlu pikir panjang lagi, Jennifer mengambil cerutu itu dan melemparkannya ke bak sampah tersebut hingga membuat John tewas terbakar hidup-hidup. Dan film pun berakhir. Oke Arbana, sampai jumpa di alur cerita seru-seru lainnya.
Thank you.